Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zidan Rizdan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat penomoran halaman di Microsoft Word 2013 secara terpisah. Jadi pada video kali ini kita akan membuat penomoran halaman di Microsoft Word. Jadi terkadang saat kita membuat penomoran halaman ada beberapa kasus di mana cover, daftar isi, daftar gambar ataupun daftar pustaka dan bagian inti dari makalah ataupun skripsian sobat edukasi di rumah dibuat dalam beberapa dokumen. Nah, dan itu karena penomoran halamannya. Nah, jadi untuk membantu pembuatan penomoran halaman mulai dari covernya yang tidak ada nomor halamannya dan selanjutnya dengan angka Romawi dan angka biasa yang sering kita temui, kita akan membuat penomoran halamannya hanya dalam satu dokumen dan tidak membuat beberapa dokumen yang membuat terkadang kita malah ribet sendiri ya, membuat dokumen yang begitu banyak dan kita harus menggabungkannya lagi. Nah, jadi dengan cara ini akan membuat teman-teman lebih efektif lagi dalam membuat suatu makalah ataupun skripsi. Nah, jadi kita langsung ke tutorialnya. Oke, sobat edukasi semuanya, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat penomoran halaman secara otomatis dan juga terpisah. Maksud terpisah itu gimana? Jadi terkadang kita itu kalau dilihat itu banyak ya, sobat itu kalau membuat makalah ataupun skripsian itu dipisah-pisah. Ustaz, sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, cuma nanti akan ribet untuk ngegabunginnya. Ya, jadi bisa kita pakai satu cara aja. Jadi penomorannya langsung. Kadang-kadang dipisah itu alasannya karena nomor. Jadi covernya tuh kan kalau kita ngasih nomor itu, penomoran itu dimulai dari halaman pertama ya. Jadi misalkan 1, 2 dan seterusnya. Nah, kan kita kadang-kadang berbeda. Misalkan cover tuh nggak ada nomornya misalkan. Terus daftar isi tuh, daftar isi kata pengantar tuh misal titik I1, I2. Jadi huruf ini Romawi ya, angka Romawi. Nah, setelah itu baru angka normal. Nah, ini kita pengen kayak gitu tapi dalam satu dokumen, nggak dipisah-pisah dokumennya. Kita akan coba gimana caranya. Oke, bisa diperhatikan ya caranya. Nah, caranya kayak seperti ini. Ini saya coba contoh cover ya. Ini cover misalkan. Ini cover. Nah, saya mau buat lembar baru misalkan. Lembar baru dulu. Kita buat misalkan lembar baru. Nah, di sini tuh tipsnya di sini nih. Saat kita mau ngebuat lembar baru, kita pakai break. Nah, di sini pilihnya next page. Nah, di section breaks ya. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang biasa, nanti akan masuk tuh penomoran yang akan lanjut terus dari awal. Nah, kita pilih next page. Nah, di sini kan insert a section break and start the new section of the next page. Nah, di sini bisa diklik. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita buat penomoran di sini, misalkan di sini apa ya? Kata pengantar lah, misalkan. Contoh aja ya. Pengantar, terus abis itu selanjutnya apa? Kita pilih juga. Karena kalau masih satu ya, misalkan ini Romawi biasa ya, baru di break biasa juga boleh, di page biasa. Nah, kayak gini. Ya, ini biasa, masih biasa, nggak apa-apa. Nah, terus misalkan halaman selanjutnya masih biasa, masih dalam angka Romawi. Nah, selanjutnya kalau pengen angkanya angka normal, kita pilih next page. Ya. Ini di sini next page. Nah, di sini ya. Kata pengantar, ini misalkan daftar isi. Di sini misalkan contohnya apa lagi nih? Misalkan apaan dah? Ya, pokoknya aneh. Baru nih isi ya. Isi yang sebenarnya, maksudnya isi yang kayak bab 1, 2. Nah, di sini kita mau coba buat nggak ada nomor di cover ya. Kita pertama bisa di sini. Nah, sebenarnya klik 2 kali aja di sininya. Nah, klik 2 kali kan di sini udah ada ya. Klik 2 kali. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya. Ini header section 1. Nah, di sini header section 2. Jadi di sini tuh header sectionnya itu berbeda.
Nah, sedangkan ini kita lihat di sini, nah ini sama masih 2. Nah, jadi masih satu grup lah gitu, satu grup. Nah, ini juga masih ini udah berbeda nih. Tadi kenapa? Soalnya tadi saya ngekliknya 2 kali. Jadi ini berbeda. Nah, ini yang berbeda lagi keempat. Jadinya kita bisa membuat jenis yang banyak. Jenis penomoran yang banyak. Nah, di sini kita bisa klik di sini, kita mau ngasih nomor di sini kan. Nih, nonaktifin dulu link untuk sebelumnya. Jadi biar nggak ada kaitannya, nonaktifkan. Oke, kalau dia dinonaktifkan, bisa diklik di sini di page numbernya. Kita mau apa, penomoran Romawi ya. Di sini format page numbernya pilih Romawi ya, atau titik i ya, bukan Romawi, maaf, titik i gitu. Nah, di sini pilih start at-nya ini, lalu klik oke. Nah, setelah kayak gini udah di format, kita bisa insert ya, misalkan di sini. Nah, kita zoom. Lihat di section 1-nya itu nggak ada, atau first section-nya nggak ada. Dia masuknya di second section. Nah, di sini juga masih. Kenapa? Nah, di sini nggak masuk. Kenapa? Karena kita beda ya. Di sini beda. Nah, karena masih link to previous-nya masih aktif. Kita nonaktifin lagi aja. Nah, kalau kayak gitu, delete aja dulu. Karena kita mau ganti mulainya dari angka 1. Oke, masih aman ya. Kita mulai dari angka 1. Pengennya 1. Nah, angka 1. Sama di format dulu page numbernya. Pilih angka, startnya 1. Oke. Baru pilih tadi. Nah, 1. Nah, di yang atas itu nggak bakal keganggu sama sekali. Masih tetap sama yang seperti tadi. Jadi, caranya seperti ini. Kalau Sobat Edukasi ingin membuat sistem penomoran halaman dengan baik, dengan berbeda-beda ya formatnya, jadi nggak sama dan bisa dimulai dari yang baru. Nah, jadi caranya kayak gini, jadi nggak sulit, bisa dicoba. Jadi kayak gitu aja mungkin. Oke, terima kasih, bye. Nah, bagaimana Sobat Edukasi tutorialnya? Semoga bermanfaat bagi Sobat Edukasi semua di rumah dalam mengaplikasikannya di Microsoft Word 2013 ataupun Microsoft Word dari seri berapapun yang Sobat Edukasi punya. Nah, oke, mungkin itu saja. Think creative and be positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.